Perjalanan kali ini cukup mengejutkan. Sebuah momen ketika kami disambut dengan antusias oleh warga lokal di sini. Hal inilah yang membuat kami selalu bersemangat. Karena ternyata perjalanan ini bukan hanya mengenai kami berdua, tapi juga bisa menginspirasi banyak orang. Sebenarnya ini destinasi dadakan, karena rute ini tidak ada dalam rencana kami sebelumnya. Tapi ya, memang begitu perjalanan kami, bergerak mengikuti apa kata hati. Dan inilah kisah Jajago dalam misi melengkapi episode yang hilang di Sulawesi. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami melakukan perjalanan dengan si Rangga, menyetir dari pagi hingga malam, dan kami juga sempat merasakan tidur di rest area yang ada di Pulau Jawa ini. Dan akhirnya setelah belasan jam menyetir, kami pun tiba di perhentian pertama kami di Jawa Timur, yaitu kota Surabaya. Kota yang begitu padat, namun tetap membuat kami betah. Karena kota ini dipenuhi oleh banyak hal yang menarik. Dan setelah puas merehatkan barang kami pun siap untuk kembali menjelajah lebih jauh lagi. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan hai, selamat pagi. Kembali kita di Jajago Jalan-jalan kaki. Nanti loh, kita nak beres-beres loh. Jadi ini adalah sebuah hari yang sangat berbahagia di Surabaya. Weh. Bisa tak? Ya. Bentar loh boy ya. Aku bantu bini aku loh, mau ngomong gitu. Ini nak kejepit tak? Kejepit. Bentar loh. Oh my god. Itu aman tak? Kiri. Aman. Aman? Dorong. Oke. Ya, ini pagi yang ceria untuk memulai dengan pertengkaran suami istri yang bahagia. Oh ya, hari ini aku ada pengumuman dikit. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang aku sesali di season Sulawesi sebelumnya. Iya. Ada dua terutama yang pembesar. Yang pertama itu adalah pas di Fort Rotterdam yang di Makassar, Beb. Benar. Itu kita nggak ada tampil. Kenapa? Kemarin kita nggak rekam. Soalnya Bukan nggak rekam, nggak boleh. nggak berekam. Soalnya katanya harus butuh surat apa Butuh gitu izin, surat, menyurat beberapa hari sebelumnya. Akhirnya Iya. yang Rotterdam aku nggak bisa liput. ya. Kedua adalah Dugong, ya, Iya, pas di kemarin- Donggala ya. Pas kita di Donggala, kita tunggu hampir seminggu di sana dan nggak ada muncul. Dan tiba-tiba, Kita mendapat kabar dari warga sana, katanya lagi muncul, lagi banyak-banyaknya. muncul 20 Dugong di Donggala. Iya. Dan kemudian kita dapat kontak dari Brother Boy di Makassar bahwa gampang kok, aku bisa urusin surat izinnya, Rotterdam gampang. Dan aku bilang ke Riana, Beb, gimana kalau mumpul di Surabaya nih? Kan bandara cukup dekat dan harga tiket masih masuk akal untuk Dan lebih dekat juga. ya. Bagaimana kalau sebelum kita ke NTT, kita terbang dulu di bandara besar ini ke Sulawesi Boleh. untuk kerjain dua hal itu. Dan Riana bilang, Ayo, mari kita gas. so di episode kali ini kita akan sedikit transit dulu untuk menyelesaikan petualangan yang tak ketemu di Sulawesi. Iya. Dah packing loh, nanti bawa jalan. Dan kita akan mengambil kembali ya backpack kita ya, tas-tas kita untuk backpacker. Kebetulan kali ini aku juga mau meng-compare kembali perasaan rasanya dulu. Aku tuh backpacking keliling NTB, Beb, kita ya kelilingnya ya. Iya. Motoran backpacker. Dan aku benar-benar mau compare ulang. Apakah benar camper van itu lebih murah dibandingkan backpacker? Atau sebaliknya? Karena aku sudah lama tidak lompat-lompat hotel dan urus penerbangan kayak biasa. Benar. Itu adalah tema kita untuk Sulawesi kali ini. Mengejar apa yang tak ketemu dan compare kembali backpacker versus camper van. Ambil tas cepat.
Dan sekarang kita udah siap menuju ke bandara. Longing for you, pick up the phone. Catching a flight, I'm coming home. Back to the place I've always known. Home, home. Seeing you soon, I gotta run. We're gonna have a lot of fun. Spending this summer alone. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Ladies and gentlemen, we are now about to land. To comply with the flight safety regulations, we are going to adjust the cabin line. Please make sure your seatbelt is securely fastened. Thank you. Pas sampai di Makassar, kami awalnya agak aneh. Soalnya dilihatin sama orang-orang di sini. Dan ternyata mereka semua itu pada boy rupanya. Jadi ya foto-foto dulu dong. Oke. Siap, thank you. Baru tiba di Bandara Makassar, sudah ramai. Saya kira sudah lupa orang aja jago, mesti ingat semuanya. Halo. Mau foto? Oh ya, foto dulu bentar. Mari Ki. Bentar, ada hadiah dari Cici Riana. Dapat ini hadiahnya. Wih, ramai rupanya. Ini benar-benar nonton nggak? Ya, jago. Oke, ini benar pernah nonton kah? Iya. Oh, pernah nonton. Sering kali tahu. Aku kira ini tak kenal semua. Makasih semuanya ya, kasih ya. Foto dulu. Kita nonton. Oke, cak mana? Foto dulu. Tambah rame aja rupanya. Dan kami juga kaget sebenarnya. Karena orang-orang di sini bisa menceritakan secara rinci setiap episode dan kisah perjalanan kami. Senang banget ternyata. Karena perjalanan ini ternyata bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Terima kasih ya untuk kelamaan kalian semua. Apa kareba? Kasih. Kok jadi ramai kali? Terima kasih. Foto dulu. Foto. Makasih ya. Makasih semuanya. Ketemu lagi nanti. Orang nggak ada tahu. Kasih ya. Halo. Toraja, yes. Hei, mantap. Lanjut kemana lagi? Sama Lona. Oh, sama Lona. Iya, belum kesana soalnya. Kasih ya. Ini viral nih pasti gara-gara Toraja. Enggak juga, kan Sulawesi kita lama kan? Kami lanjut perjalanan lagi ya, karena kami sudah ditungguin oleh Om Teguh dan juga istri beliau. Dan kedatangan kami di Makassar disambut oleh hujan. Namun gak lama setelah itu, sunset yang indah juga seperti menyambut kami kembali kedatangan kami. Dan sekarang kita mau langsung cari cemilan yang dikangenin sama Cici Riana, yaitu pisang ijo. Terbaik, apalagi dia punya yang Dia masih hangat, DHT-nya. Masih hangat? Hangat ya? Baru dicampur. Kangen. Asli sih, kangen banget sama makanan satu ini. Memang pisang ijo itu yang dimakan langsung di Makassar tuh beda banget. Ciri khas rasanya tuh susah ditemukan di tempat lain. Bener-bener enak deh. Dan selesai dari pisang ijo, kita mau lanjut lagi ke tempat makan legendaris di Makassar, yaitu Palu Basah Serigala. Kita kembali lagi ke sini. Ini makanan wajib kalau kalian ke Makassar. Tiap hari tuh tempatnya tuh ramai banget tuh. Kita mau makan aja susah, penuh banget tempatnya. Jadi di sini ya palu basahnya tuh banyak macam. Ada yang dagingnya, ada yang pipinya, ada yang lidahnya. Jadi tinggal kita pilih aja. Terus udah tuh bisa juga kalau mau tambah telur juga bisa. Tapi telurnya itu setengah matang. Jadi tuh dia tuh kayak matang di kuahnya gitu loh. Makanan kita sudah datang. Ini aku pesan yang palu basah daging semua. Karena aku nggak bisa makan jeroan, jadi aku pesan yang daging. Ini ya setiap kali datang ke sini aku kayak ada trauma ya. Kayak langsung baunya tuh langsung rempah sekali. Rempahnya coy, tapi enak sih.
Makan dulu coy. Palu basah serigala adalah salah satu kuliner legendaris yang ada di Makassar. Dia dikenal karena cita rasa sangat autentik dan khas banget. Banyak penghargaan diterima menunjukkan bahwa palu basah serigala tidak hanya mempertahankan kualitas rasa, tapi juga sukses mempromosikan kuliner tradisional Makassar hingga sekarang ini. Itu untuk pengantar. 26.000 katanya. Seporsi 26.000. 26.000. Arti makanan dari palu basah itu, palu itu masakan, basah itu berkuah. Jadi masakan berkuah. Serigala itu karena di ini tuh jalannya namanya jalan serigala. Makanya namanya tuh palu basah serigala. Tapi dagingnya daging apa? Daging sapi. Aduh gila, puan. Gimana sensasinya? Gak tau kenapa ya, nggak dari dulu, nggak sekarang tuh. Aku punya mulut tuh tetap nggak bisa terlalu makanan berempah. Tapi kalau orang yang bisa makan mungkin ini enak banget kali ya. Untuk aku ya masih oke sih. Oh ya orang Jakarta ya, bahkan rela terbang ke Sulawesi demi makan ini, palu basah serigala. Dan di Jakarta kalau nggak salah juga ada cabangnya deh. Cuma ada yang bilang, katanya cabangnya itu kayak berbeda dengan yang aslinya sini yang di Sulawesi. Jadi aku juga nggak tahu sih, belum pernah coba kan. Sebagai orang lokal Sulawesi Selatan, dari 1 sampai 10, skor berapa? 9,5. Woi, marketing sekali. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Woi, mantap. Kita mau bayar dulu pakai Dana nih. Udah ya Om. Wah, Bada Boy di mana-mana nih. Makasih udah nyapa kita. Setelah selesai menikmati palu basah serigala, sekarang kita mau lanjut check-in dulu ya di hotel kita malam ini. Dari luar hotel kita, bisa terlihat suasana kota Makassar yang begitu sibuk dan padat. Habis makan banyak dengan Om Teguh ya, banyak ngobrol juga tentang update kota Makassar dan sekitarnya. Ada satu yang buat aku galau ya, ternyata katanya Makassar tuh lagi musim hujan. Jadi besok kita pagi-pagi mau ke Pulau Samalona. Agak galau, semoga nggak hujan dan badai. So, kita mau persiapan dulu untuk trip kita besok. Si Riana nitip aku belanja conditioner dan teman-temannya. Kita belanja cara malas ya, kita pakai Alpha Gift aja. Karena tuh bisa kita belanja, lalu dia kirim ke penginapan kita nih, hotel kita sini. Kita tinggal pilih yang mau kita bawa, yang kita mau makan. Oke. Suruh kirim ke tempat ini. Dan kita pakai metode pembayaran. Di situ bisa pakai Dana juga. Nah, simple. Cara zaman now belanja barang tuh modern ya. Tinggal pembayaran ya, boy. Oke, sudah. Simple dan sangat membantu. Oke, tinggal tunggu barang datang dan kita bisa persiapan packing untuk perjalanan besok. Let's go. Ayah. Mas, ada paket untuk John? Alpha Gift. Oh, udah sampai. Oh, oke. Oh, nggak pakai kantong dia ya? Oke, kasih Mas ya. Cepet banget, udah sampai. Dan selamat pagi dari kota Makassar yang menyenangkan. Dan mimpi buruk kita jadi kenyataan. Baru semalam aku bilang, mereka bilang sih lagi musim hujan. Langsung kita malam-malam tadi, tengah malam, dapat info dari BMKG, cuaca buruk. Katanya bakal badai. Badai. Selama 3 hari ke depan. Ya sudah. Pintar. Pulau Samalona, selamat tinggal. Kita bangun pagi lihat jendela itu sudah basah semuanya ya. Jadi Tapi hujan sedih lebat. sih ya, udah apa sih? 2-3 kali kita ke Makassar, kita tetap gagal ke Pulau Iya. Samalona. Memang tak jodoh Samalona sama kita. So, kami bakal cari destinasi pengganti ya, buat hilangin kangen kita pada Sulawesi. Dan aku juga mau sharing ya tentang perbedaan harga ya. Jadi, aku tuh sengaja travel juga adalah untuk membandingkan. Sebenarnya benarkah campervan itu lebih murah dibandingkan traveling biasa kayak pesawat gini ya? Iya benar. Satu, oke, kalau pakai campervan, mesti kirim mobil, oke. Kalau pakai badan ya kita tinggal terbang aja. Harga pesawat kita kemarin itu di 1,4 per orang. Sekitar 3 jutaan lah Iya. kalau berdua.
3 jutaan karena harus tambah ongkos kita Gojek ke bandara Benar. dan tol juga kalau ada ya. Iya. Dan biasakan kita akan makan di bandara Benar. untuk isi perut kan sebelum perjalanan. Kalau pakai campervan, nak sekitar 10-11 juta karena kan mobil barang. Mahal kan? Ya memang mahal, tapi ingat kalau sampai di sini, nah cost yang bisa dihemat satu adalah hotel pastinya Beb ya, Benar. penginapan. Iya. Kamar kita ini hotel mono ini kenanya di 180.000. Iya. Itu udah aku cek paling murah ya, sekedar tidur doang gitu kan. Nah itu per hari, itu buat hotel. Kemudian untuk kemudian makan ya, makan sih sama sih, makan aku nggak hitung ya, karena kita sama-sama makan di luar. Iya. Menurut aku kuliner tuh satu hal yang harus kita keluarkan untuk menikmati sebuah tempat. Kemudian, mobilnya. Kalau kita bawa campervan, nggak perlu sewa mobil. Dan kalau kita terbang, sekarang Sewa kita mobil. harus sewa mobil. Avanza kena 300.000. Iya. Walaupun bisa sih pakai Gojek atau Grab ya. Cuman kayak nggak berasa itunya sih. Kita tuh nggak bisa keliling Nggak kota. berasa, iya, tapi kayak gimana loh, kalau aku mau stop di satu tempat, Grab, terus habis itu mau lagi, Grab lagi, kayaknya tuh agak rempong, nggak sih? Iya, iya. Mending kok sewa 1 hari, Keliling-keliling dan kita bisa seharian. keliling kemanapun yang kita mau pergi. Nah, jadi silakan di-compare aja secara biayanya. Tapi selain biaya juga aku mau ngomong tentang experience-nya. Jujur aku merasa kalau kita traveling pakai road trip, pakai mobil ya, lebih berasa sih. Berasa road tripnya. Dan kalau kita telepon pakai pesawat tuh kayak, gimana ya? Tapi lebih panjang, ingat ya, pasti bakal lebih panjang. Iya. Ada orang-orang yang contoh, aku kirim mobilnya, orangnya terbang pakai pesawat, monggo. Sama aja dengan kita ikut mobilnya nyebrang. Karena kemarin juga kita kena kamar lumayan mahal ya. Lumayan, 1 jutaan ya? 1 juta juga. Iya. Dan waktunya terbuang lumayan banyak. Dan ya banyak kos-kos tambahan. Tapi kalau untuk road trip panjang mending mobil lah daripada, kecuali jangka pendek ya, pasti enaknya pesawat. Tapi kalau untuk yang di bawah 2 minggu, tetap pesawat menang. Iya. Betul nggak sih? Benar. Ya, itu yang kita dapatkan. Ya. Hikmah di pagi hari. Udah, yuk kita mau ke bawah dulu ketemu Om Teguh loh. Kita mau siap lanjut Ayo. destinasi berikutnya. Dan ternyata ada Bada Boy juga di sini. Ya kayak biasa ya, kita foto-foto dulu. Nah, lama-lama dulu dong. Oke, kita diselamatkan oleh Om Teguh. Dari kerumunan massa, macam iya. Aku juga. Ya, cukup excited ya. Rupanya Sulawesi itu masih ingat kita, masih tahu ya jago. Atau malah justru karena kita udah kelar di Sulawesi baru kayak kenal ya bro? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ini sekarang nih si Om Teguh nih macam adik bodyguard. Woi, dia tuh kayak halangin. Woi, maaf, ini tolong kasih jalan, woi. Udah ya, cukup ya. Cukup ya. Macam iya. So, kita mau diajak makan pagi dulu ya untuk kita lihat rekomendasi. Kan kemarin kita udah makan segala macam yang berat-berat tuh, kuah-kuahan ya, palu basah. Dan kita mau yang lebih soft, nasi kuning. Walaupun aku bingung karena kata Om Teguh, bagi dia nasi kuning itu berat. Bagi aku coto itu berat. Jadi mana yang benar? Tak tahu lah, kita baku hantam nanti gitu. Let's go. Jadi ini nasi kuning yang viral banget, namanya tuh nasi kuning Riburane. Dan ini katanya legend banget di Makassar. Jadi kita mau cobain. Banyak yang bilang ke Makassar itu nggak sah kalau nggak cobain nasi kuning Riburane, yang merupakan kuliner legendaris Makassar yang sudah ada selama puluhan tahun. Tempatnya tuh bersih dan nasi kuning ini punya cita rasa yang gurih. Dimasak bersama santan dan rempah pilihan, dipadukan dengan kuah kental berbumbu, telur dan sambal khasnya. Itu menciptakan rasa yang khas dan sangat otentik banget di sini. Jadi dari dulu sampai sekarang porsi makanan di Makassar tuh selalu segede gaban. Ini porsi besar. Ya, pasalnya porsi besarnya benar-benar gede banget. Ini luar biasa. Porsi kecil aja segede ini. Berarti porsi makan seorang Sulawesi gede-gede semua. Sambalnya buat enak ya. Tapi pedas banget. Pedas tapi enak. Nasi kuning yang selalu dikangenin kalau ke Sulawesi nih. Nah, meskipun ini nasi kuningnya berempah juga sih, tapi ini berempahnya masih masuk akal daripada coto sih.
Isiannya itu ada abon, ada gorengan kentang itu, ini dagingnya, ini parunya, dan ini dia punya sayur. Awalnya aku cukup kaget dengan harganya ya. 43.000 dan 50.000 tuh harganya kuning. Tapi ternyata pas tengok isiannya wajar. Ya sayang ya. Gede. Lalu bahan-bahannya daging-dagingan premium semua nih. Dan dia kue telur aja, telurnya tuh kayak disemur punya Bet ya. Jadi ini harga premium terus masih kuning tapi worth it. Pedas. Ini aja ya. Iya ya, sambal wangi ya. Pakai sambal. Cuma pedas. Kak mau bayar? Nasi kuning porsi besar satu sama yang kecil satu atau satu besar aja? Oh, dua besar. Minumnya aqua 3. Aqua enggak? Dua aja. Aqua 2. Dua. 112. Oke, curious ya. Dan buat bayar-bayar begini, kami tuh biasa pakai Dana. Soalnya selain simple, dia tuh juga ada asuransi keracunan makanan juga. Jadi tinggal centang aja safe dining plan dan udah deh. Proses klaimnya juga gampang banget. Oke, udah ya. Kasih ya. Ini baru hujan, tak sampai kayak 15 menit, udah banjir. Tuh. Genangan sih. Belum banjir parah banget. Cuman tuh, maksud tuh kita tuh udah nggak bisa ke mobil kita. Nih, tuh. Lumayan ya. Apakah baru-baru ini aja sih Makassar banjir? Atau memang dari dulu, cuma aku nggak nge doang. Ini lumayan loh, tinggi airnya ini. Yuk, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Dan akhirnya kita menuju sebuah spot yang dari dulu mau kukunjungi, cuman 2 kali gagal. Karena di Fort Rotterdam ini, kalau kita mau ngeliput, itu harus ada izin suratnya. Dan kabar baiknya adalah kita sudah dapat surat izinnya. Sekarang hujan. Dan hujan. Kita registrasi dulu. Siap. Dulu kami tuh udah step di sini, tapi kita lupa bikin suratnya. Jadi sekarang kita harus ada suratnya karena ini bagian dari kementerian kalau nggak salah. Jadi untuk peliputan itu wajib bersurat. Ini tips buat kamu mau main ke Rotterdam lalu mau rekam. Nah ini taunya. Oh ya, dan suratnya itu bukan diisi di tempat ya, tapi harus beberapa hari sebelumnya. Dan kita udah urus beberapa hari sebelumnya juga. Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah salah satu cagar budaya yang menjadi ikon sejarah di Makassar. Dibangun oleh Raja Goa ke-9 dan benteng ini hancur saat perang melawan Belanda. Setelah itu, benteng ini dibangun kembali oleh Belanda dan mereka menamakannya Fort Rotterdam. Selama era kolonial, Fort Rotterdam berfungsi sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan markas militer. Dan sekarang, Fort Rotterdam menjadi simbol sejarah dan salah satu destinasi wisata budaya yang terawat di Makassar. Nih, kita lagi bersama Pak Yus. Gimana Pak? Benteng ini Pak bukan peninggalan orang Eropa, tapi benteng-benteng di Makassar ini dibangun oleh anak negeri Kerajaan Goa Talok Pak. Oh, oke. Benteng ini sudah berumur 500 tahun, 5 abad, dengan luas 2,3 hektar Pak. Sekarang kita berada di Museum La Galigo. Tempat ini memiliki banyak koleksi bersejarah. Dan di sini pengunjung dapat melihat kekayaan seni budaya daerah dan suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya tempat ini sering dikunjungi oleh pelajar remaja baik dari Makassar maupun dari daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Ini di mana yang dulu ada rumah sakitnya? Ini Pak, di sini. Klinik. Masih terdengar suara bayi? Kalau malam Pak. Tapi dulu. Udah berapa tahun di sini? Saya sampai 30 tahun saya ini Pak. 30 tahun? Iya. Berapa kali dengar suara menangis? Banyak kali Pak. Saya ini kan orang kuliah Pak, saya tidak percaya. Nggak percaya Pak ya, ke saya orang sekolah. Nanti di orang bilang orang gila ini. Sudah sekolah jadi bodoh. Tapi aku dengar ada itu yang katanya apa, cewek Belanda di mana muncul? Oh ada Pak, banyak. Portugis Pak di sini. Waktu Portugis dengan Indonesia sudah baik Pak ya. Dibangun kedutaan besar Pak. Mereka teliti kembali Pak, datang mantan duta besar ke sini Pak dengan timnya. Ternyata ada namanya Prince Helena yang jatuhnya dengan Raja Goa Pak.
Dan masuk Belanda Pak, terjadi adalah segitiga. Mati bunuh diri Pak di sini. Di mana? Di sini di benteng ini Pak, bunuh diri dia. Oke. Itulah yang Bapak tadi bilang. Oh, pernah lihat. Saya dulu sini Pak. Iya, sudah barang biasa itu Pak. Yang cewek itu? Iya Pak, sekarang nggak lagi Pak, karena saya sudah friend lah begitu Pak, ada lagi. Oh, berkawan. Sudah berkawan Pak. Asik. Oh, dulu tak berkawan muncul dia. Saya kan nggak percaya begitu Pak, saya orang sekolah Pak. Tapi Saya universitas Pak. Tapi muncul. Iya Pak, itu udah muncul Pak. Kayaknya saya bilang, iya saya percaya daripada saya udah hidup. Bapak pernah dengar Sultan Sumiati? Hah, pernah dengar? Ya, di sini minta Pak dulu Pak ini. Munculnya itu dia bisa muncul dalam kondisi pakaian warna putih Dan merah. pakaian merah ini bernilai. Sumiati. Sumiati. Bunuh diri Pak, mau ada. Bunuh diri. Oh, udah beda lagi dengan ratu yang satu lagi. Beda. Udah beda. Tapi udah dijadiin ruangan. Oh, udah jadikan kerja. rumah. Dijadikan gudang kantor untuk menghindari kesan mistik. Oh, biar nggak tahu Karena bisnis di sini yang benar. berkunjung bukan cuma YouTuber, anak sekolah Pak. Anak sekolah tuh paling suka lihat. Kalian jangan kan matanya kan anak sekolah Pak. Oh. Anak PAUD SD SMP berkunjung ke sini. Jadi semua supaya tidak ada rasa takut. Jadikan gudang Itu kantor. ada bunyi. Oh, Ya. kucing kaget aku Oh. beneran. Oh, ada orang. Belum tentu kucing benar itu Pak. Siapa tahu kucing jadi ya? Oke. Oke, menarik. Kepala. Di sini dulu Pak, kalau Ah. orang foto bisa Bapak foto 2, itu kalau Bapak cetak 3 orang. Benar Dulu lah. Pak, saya ini yang tahu semua ini Pak. Kalau kami foto berdua muncul 3 orang. Dulu Pak ya, enggak tahu kalau sekarang. Oh. Karena ini kan saya bilang ini kan tempat rumah makanan Pak. Penyiksaan dulu. Ini lubangnya. Rumah makanan Pak dari sini. 1, 2, Pak, 3, 4. Rumah makanan. Forgot ya sayonara. Bapak jangan bayangkan ini bukan penjara KPK. Kalau KPK baru mau masuk Pak, ada televisi dalam Pak. Ini tak ada anggarannya. Karena kan Pak baru di sini itu air Pak. Zaman dulu Pak kalau kita lihat film-film dulu Pak itu pakai besi borgol Pak baru tenggelam air. Itu zaman-zaman dulu Pak. Itu nama-namanya bui. Penjara. Oh, di bui. Ini Sekarang bui. namanya lapas. Oh, ini the real bui itu ini. Inilah dari bui Pak. di bui. Itulah hidup di bui Pak. Penjara itu Pak itu bahasa sekarang Pak. Rekam, Lapas rekam, Pak. ya. Pembinaan. Dulu enggak dibinain, dibinasakan Pak. Sangat banyak hal yang kita pelajari di Benteng Rotterdam ini ya. Kisah historisnya sangat luar biasa. Namun banyak versi yang tidak bisa kita ceritakan gamblang. Karena kisah ini tuh biasanya tuh masih banyak yang kontroversi. Jadi nggak bisa baik kita ceritakan juga. Cuman yang ada fakta-faktanya tetap kita beritakan. Berarti sampai hari ini pun kisah perangnya itu masih dalam bentuk dugaan. Bapak kalau mau lebih pasti Pak, itu Bapak buka YouTube Pak, Perang Makassar. Nah, menonton saja full di sana. Jadi aku tak mau ceritakan, nanti salah ngomong. Iya. Nonton full di sana. Itu bintang-bintangnya orang Eropa semua Pak. Boleh. Oke, sip. Pak Yus, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Penjelasan luar biasa. Iya. 30 tahun, boy. Bala, profesional. Mantap, Pak. Iya. Kita belajar banyak kisah sejarah nih, Pak Yus. Buat kamu yang main ke daerah Fort Rotterdam dan butuh guide ya, itu harganya itu di kisaran 100.000 sampai 140.000 dan itu worth it banget kalau lu akan belajar banyak kisah sejarah di dalam sini. Jadi nggak cuma lihat patung-patungnya dan lihat barang-barangnya, banyak. Sekarang kita akan bergerak bersama Om Teguh menuju ke Maros. Kali ini- kampungnya beliau. Happy lah ya, akhirnya Fort Rotterdam terekam juga. Oh, senang banget. Lanjut. Dan akhirnya kita kembali memasuki jalan tol terpendek di Indonesia. Tak sampai 20 kilo. Ini cuma menghubungkan antara Makassar ke Maros. Kalau nggak salah harganya cuma 10.000 ya. 10.500. Inilah tempat di mana si Bambang dan Basuki lewat. Yang lebih 11 kilo. 11. Oke. 11 km 10.000 rupiah menuju Maros. Let's go. Kita baru ngobrol-ngobrol bentar, tak sampai 5 menit. Udah keluar dari tol lagi tadi. Luar biasa. Cuman nggak tahu kenapa ya, memang feelingku tuh kayak keliling Sulawesi pakai mobil biasa tuh kayak kurang aja gitu ya tantangannya ya. Jadi kalau memang duitnya banyak, mending road trip itu keliling Indonesia pakai mobil biasa, tidurnya di hotel. Yaitu perjalananmu aman tanpa kendala, nggak perlu pikiran kelistrikan, nggak perlu pikiran interior kau yang selalu bergoyang. Tidurmu pun nyaman di hotel ya. Ya, tapi minusnya cuma satu.
menurut aku sih secara experience beda banget. Aku ngerasa lebih banyak kenangan ketika pakai perban. Ya sayangnya. Iya. Itu alibi aku ya sih. Aku tak ada duit, jadi ya terpaksa pakai perban boy. Sekarang kita mau dengar versi kalau perjalanan pakai mobil biasa dari sisi penumpang. Versi aku sih terlalu biasa aja, gak menentang. Kenapa? Kalau udah ada mama aku pasti gitu teriak. Jadi tuh kayak vibe-nya tuh kurang gitu. Kalau kita kemarin pakai Bambang, pakai Basuki, wah depan ada lomba, wah dari wah jalan ini. Jadi tuh kayak kan nggak bisa cepat kan. Jadi tuh. Tapi semenjak kita pakai Rangga ya, Riana juga udah lebih sombong sekarang. Iya, karena Rangga itu metik dan lanjanya gampang ya. Itu udah nggak seteriak dulu, dia nggak seru. Ya sebenarnya tuh kebahagiaan tuh ada di kesederhanaan. Bener. Kalau kau pakai mobil terlalu bagus ya, itu kayak tanda tangan itu. Dan apalagi karena kan dia mesin baru ya, jadi kita nggak mikirin tentang part-part mesin diperbaiki atau apa. Tapi nggak juga sih, kalau pakai campervan kan kalau kita nyetir jauh kan kita bisa istirahat, belakang parkir langsung tidur. Iya. Terus di belakangnya kita mau makan apa tinggal makan. Betul. Di kulkas kita ada apa semuanya lengkap. Kalau pakai mobil kalau kita capek ya pasti kita seenggaknya di Maret atau rest area gitu ya. Kayaknya lebih kurang. Sama yang aku rasa tuh ini loh, kan aku nyetir gak ngantuk nih kan. Aku tidak ada opsi untuk berhenti tepi jalan tidur. Yang nyaman ya, mobil bisa tidur sih, cuma kayaknya gak senyaman di campervan. Di campervan kita harus nyetir nih, terus kita balik belakang tidur, langsung kau nyenyak boy. Sama itu Sen, intinya aku ngerasa ya kalau pakai campervan tuh ya, lebih ada vibes travelingnya, lu ngerti gak sih? Iya. Ada vibes aku nih lagi berpetualang. Iya, nggak tahu kenapa ya. Kalau mobil nih kayak mobil biasa tuh kayak lu lagi jalan-jalan biasa aja gitu loh. Ini biasa, ini hanya alibi kami. Karena kita tak punya duit buat tidur di hotel lama-lama. Serius banget, tapi biaya hotel lumayan coy. Iya. Untunglah si Om Teguh udah kasih kita laporan BMKG darurat. Karena kenapa? Kau tengok depan lah, kau tengok. Oh, ini badai. Kita terpaksa berteduh. Beb, bisa bayangkan ini posisi cuaca kalau lagi di tengah laut. Teriak kau. Bokek. Gitu. Mana teriakannya? Teriak lo. Gitu. Awas Jun. Nah, mulai dulu dah. Ya, lari cepat lari. Kita kopi lo. Kita melewati daerah Taman Nasional Bantimurung. Nah, ini tuh jalan yang bisa ke Bone. Dulu Bambang pernah ke sini, bukan ke sini sih, belum sampai sini karena dilarang, karena ini ekstrim banget jalannya. Iya. Tapi sekarang sudah jauh lebih lebar. Lebar banget, bisa Lebar. mobil. Betul, lebih. Dan ini baru 2 tahun. Batu-batunya yang dulunya di kiri kanan jalan tebing-tebing udah dipotong. Sekarang jadinya rata dan bagus banget. Walaupun secara vibes sih aku suka yang sebelumnya ya, lebih kayak petualangan beb ya. Iya, tapi lu gak boleh lewat. Iya. Di sini banyak kasus kalau kata Om Teguh tuh patah as. Perak tuh sering bermasalah sini. Sekarang udah jauh lebih oke. Good. Inilah alasan kenapa kami kunjungi ulang ya. Nostalgia. Aku mau nengok perkembangannya. Woi, orang mau nyebrang, woi. Oh ya sih, boleh berhenti. Salah satu alasan kita main ke Taman Nasional Bantimurung karena itu dia ada 2 buah objek yang paling viral. Yang pertama adalah kupu-kupunya, itu legend banget di Bantimurung. Yang kedua adalah monyet Makaka Maura, itu endemik yang ada di sini. Namun, dia kan berada di tepian jalan ya. Jadi sebenarnya itu sudah baik larangan, dilarang memberikan satwa liar makanan, nggak boleh. Iya. Karena membuat mereka tuh kayak jadi manja ya, Om Teguh ya. Keseringan. Nungguin tuh. Yang malah ngemis. Betul, dan itu kayak punya mental pengemis. Jadi gila ya, kayak hewan yang tak boleh mengemis gitu kan. Nggak boleh. Jadi dia tuh jadi enggak lagi ke alam liar, dia malah bergantung sama manusia. Dan problemnya adalah enggak takut manusia tuh problem. Karena mereka bakal pergi ke tengah jalan dan beresiko untuk membahayakan penumpang jalan lainnya. So, ya, sebagai teman-teman, banyak yang berhenti mendadak. betul. Padahal ini lagi di tanjakan atau turunan loh, bahaya Ya. gitu. Ini jadi fenomena yang cukup, ya beginilah ya. So, ya ini buat edukasi kita semua juga. Hewan liar itu memang sebaiknya jangan terbiasa dikasih makan.
Dan akhirnya sekarang mereka kayak nggak takut mobil lagi. Banyak anaknya Betul. Dan mereka benar-benar jadi kayak kawanan pengemis di sini loh. Padahal itu monyet loh, kau bayangkan nggak? Lalu ya itulah kenapa juga ada kontroversi ya. Banyak yang bilang bahwa di kota kamu jangan memberi uang pada pengemis karena itu akan membuat mereka jadi gerombolan terbiasa untuk mengemis. Oke, tapi ya plus minus ya kembali ke Anda. Hewan aja biasa karena dibiasakan. Iya, jadi kita jangan biarkan mereka juga ya. Jangan biasa tuh. Kalau ada mobil, Iya ya. ada mobil mereka merapat tuh. Ada mobil, oh iya, malah nggak takut, mereka malah merapat. Jadi insting bertahan hidupnya jadi aneh ya. Ini bekas diberi makan. Oh iya, bekas makanan gini ya. Sisa-sisa makanan. Iya ya. Oh ya, jadi banyak sampah juga di sini ya. Jadi banyak sampah. Iya, jadi juga banyak akhirnya. sampah. Padahal ini kawasan Taman Nasional. Taman Nasional. Padahal karena mereka yang buang ini kantong plastiknya, bukan makanannya. Iya iya Kalau iya. makannya kan masih bisa bersih kan ya. Masa dibuang plastiknya kan nggak boleh. Betul. Jujur ya, di normalnya kita kan pas lihat hewan kan, kasih makan seru ya. Tapi setelah diedukasi oleh Om Teguh ya, kami mulai tercerahkan ya. Ini akan jadi kebiasaan yang kurang baik untuk jangka panjang. Terima kasih Om Teguh ya. Dan tolong dong, sampahnya jangan ikut dibuang dong. Tuh, ini nggak ada yang dibersihkan, terus jadi kotor deh. Mereka nggak Gimana usah ini? takut nggak makan kok karena dia diberikan makan. Oh, sudah ada anggaran khusus buat mereka Sudah ya. ada anggaran dari negara untuk memberikan makan endemik di Spot-spotnya khusus lah ya. spot-spot khusus di dalam zona khusus ini. Betul. Tapi itu diberi makan dengan Karena kayak dilindungi. sudah terorganisasi dengan baik ya. Maksudnya tidak kayak gini jadinya kan. Enggak. Bener loh, semua nungguin loh ya. Enggak tuh. Jadi kalau ada motor pelan gitu kan, Heeh. dia langsung datang. Iya. Saya ya wajar sih, lucu kan kita kasih makan gitu kan. Iya. Ya, Ada ya. experience tersendiri tapi itu salah. Iya. Coba dia lagi. Siap. Oh iya, siap. dan sering terjadi kecelakaan. Karena Mereka ditabrak. si makakanya ditabrak. Udah ada beberapa yang Tewas. Oh, kasian juga ya. Iya ya, mereka semua keluar dari hutan loh ya. Ini keluar. Ini kan ini kan jalanan bukan areanya. Ya. Tapi karena keseringan dari kecil tuh, kan ada yang kecil itu. Oh, kecil udah diajari. Dari kecil udah diajari ngemis. Cak Mano. Udah dibawa ngemis. Cak Mano itu. Dia Kecil-kecil udah dibawa ngemis. Dia bilang lebih gampang nyari makan daripada aku di hutan kan, belum tentu dapat makan itu kan. Dan ini kan karbonya lebih tinggi, lebih enak dia bilang, manis. Datang dia. Coba pelan-pelan Jan. Oh tuh si rajanya tuh yang putih tuh. Ada. Tuh ada si rajanya tuh. Minta lah dia bilang. Setelah puas keliling-keliling, kita diajak untuk menikmati kuliner cemilan wajib di Makassar, yaitu pisang epe. Kalau sebelumnya kami taunya pisang epe itu yang di sekitaran Pantai Losari, kita dikasih tahu sama Om Teguh, ternyata the real indukannya pisang epe Makassar itu ada tempat namanya adalah Pisang Epe Mandiri. Betul Om Teguh? Mandiri. Inilah indukan awal mulanya. Dan harga proporsinya itu 10.000 tuh yang original dan 13.000 tuh yang rasa-rasa lainnya kayak durian. Mereka juga menjual kayak jagung bakar, harganya 13.000. Asik. Manis ya. Manisnya. Dan ternyata rasanya sangat manis. Manis banget. Ini punya gula merah banyak banget sampai terendam banjir dah. Ya, kombinasi gula merah plus yang dia ada tuh adalah serutan kelapa. Manis. Itu bedanya, manis banget. Dia ada banyak rasa lagi sih, cuman yang aku suka sih durian. Aku pot durian. Jadi buat warga lokal, ini apa yang terkenal? Ini yang ketika orang datang nyarinya pisang epe mandiri ya sudah sini terus. Mandiri, Pisang epe mandiri. mantap, luar biasa. Manis. Ini buat nongkrong-nongkrong menambah kalori sangat layak. Nggak bisa makan banyak juga, anak. Ya, karena banyak cukup enak. Ini satu porsi aja udah kenyang. Very good. Habis ini kita akan coba lagi kuliner wajib yang ada di Makassar. Loh, kenapa kami kunjungi ulang? Karena ternyata banyak komentar di video sebelumnya bahwa kok makan ini tuh bukan di spot wajibnya. Nah, ya maka kali ini kita bawa salah seorang penikmat kuliner Makassar. Jadi kalau ada yang bilang kok salah tempat, itu nggak enak. Salahkan orang depan saya. Dia yang ajak. Jadi nggak mungkin lah salah lagi. Oke? Makan dulu.
Makanan berikutnya yang kata Om Teguh wajib dicoba adalah mie titi ya. Ini tuh Ini khas. katanya salah satu makanan khas yang ada di Makassar juga nih. Dia tuh mie kering, kriuk gitu. Wah, Terus dicampuri kasih kuah gini. dia kayak ifumi ya. Yang di Jakarta saya ifumi. Beda ya, Fumi lebih lembek kayaknya. Ya, ini tuh kayak mie mame yang mie kremes itu. Dia ada pilihan yang ayam, seafood sama yang campur. Kami pesan yang campur, harga per porsi itu 50.000. Dan ini makanan yang di luar dugaan, enak banget. Kuahnya aku suka, dia tuh kayak cream soup yang kayak di KFC itu ya, Iya, Kayak cream soup. kental gitu dong. gurih banget. Enak sih. Cuma kayaknya Recommended. untuk aku kayaknya nggak kenyang karena nggak ada nasi. Ada aliran yang suka agak lembek, jadi tahu agak lama. Ada aliran yang sukanya kering, dengan pilihan. Cuma aku suka yang setengah lembek. Ya ini enak. Enak. Ini 50.000, worth it. Kembali selamat pagi di kota Makassar yang luar biasa. Dan di hari ini kita disambut lagi dengan hujan ya. Dan badai. Jadi peringatan BMKG itu memang benar. Aku tak bisa bayangkan kalau kemarin kita paksain ke Pulau Samalona. Selesai kita. Benar. Kelar, jago tak update Terus lagi. di kapal, gitu teriak. Oke, dan ini kita mau spill juga. Ini adalah gear kita. Kalau kita backpacker kayak orang normalnya ya, bukan road trip kayak campervan. Riana menggunakan Tas ini tertata biasa, tas samping, tas backpack belakang, Tuh. sama satu koper dari hand run. ini tuh bukan koper sih, ini bikin kayak ya koper lipat lah. Iya. Besar segini. Aku bawa satu tas kecil juga di sana. Inilah mode Jajago kalau backpacker. Ini juga mode kita pakai kalau kita kayak bertualang ke pulau-pulau lompat gitu, yang nggak bisa pakai mobil lah ya. Tapi kayaknya lebih nyaman backpack ya sekarang. Plus minus lah. So, kita akan lanjut lagi petualangan ya. Kan yang kami yang spill nanti ya. Karena ada satu spot terakhir di Sulawesi kita mau kunjungi sebelum kita lanjut ke NTT. Biar kita nggak nyesal ya. Mumpung dari pesawat lagi ada promo diskon dikit. Sekian dari kita. So, thank you buat kamu nonton dari awal sampai akhir ya. Semoga kita bisa terus update tentang perjalanan-perjalanan keliling Indonesia dengan berbagai mode transportasi. Ya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat atau keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! Better chance at a great romance, and I'm just not getting any braver.